Halo teman-teman, izin buka masker dulu ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Genre Osmed, Genre on Sosial Media. Nih, salah. Kembali lagi di acara Genre Osmed. Kok Genre Osmed lagi toh? Kebanyakan rasa genrenya gini. Nah, tadi kan di opening saya kan membawa masker. Nah, masker ini udah saya lepas karena ini di ruangan yang sepi dan satu orang aja. Ya, memberi edukasi sedikit sebelum saya akan ke pembahasan selanjutnya. Buat teman-teman tetap menjaga jarak, tetap memakai masker ya, karena pandemi masih ada dan masih dalam pemulihan. Semoga kedepannya pandemi COVID-19 bisa teratasi dan kita bisa hidup secara normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Kenapa sih aku membuat video ini? Yang pertama, ini karena tugas konten kreasi dari Pak MH, konten kreasi mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pekalongan. Nah, mereview video apa sih? Ada 5 video di channel YouTube Sufikostik. Nah, apa aja videonya? Yang pertama, aku udah ada catatan nih hasilnya. Jadi pasti dalam review harus bisa ada poin-poin penting yang harus dibahas. Mana ya? Yang pertama, lihat dulu cuplikan videonya, oke? Dari video Ada Apa Dengan Sufikustik. Di tahun 2020 kita memang minim karya ya. Jadi memang waktu itu memang sempat sangat terbatas ya, kesibukan masing-masing memang cukup padat ya, walaupun situasinya memang sedang gunjang-ganjing seperti ini. Jadi ya kita hanya isi konten-kontennya belum bisa sesempurna yang sebelumnya, tapi untuk di tahun berikutnya insya Allah kita akan lebih baik lagi. Tahun 2020 adalah tahun yang minim karya tapi sekaligus masa jaya. Nah, kembali lagi, tadi kan udah lihat nih cuplikan dari video Ada Apa Dengan Sufikustik dalam channel YouTube Sufikustik. Dari saya melihat video ini, kembali saya hadir di sini bukan lagi sebagai mahasiswa, bukan lagi sebagai ya, anggap saja saya adalah penonton biasa yang akan secara natural akan mengomentari, akan membahas tentang video Sufikustik. Nah, video ini yang pertama kan Ada Apa Dengan Sufikustik. Saya sangat mengapresiasi video ini. Dari segi videonya, dari segi penampilannya, dari Pak MH yang bisa dikatakan curhat, memberikan ulasan-ulasan gimana sih merintis Sufikustik, dan dari kru-krunya ataupun teman-temannya yang membangun dari awal Sufikustik ini sendiri. Yang pertama juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak MH Jayaprata. Dari tugas ini saya mengerti apa sih pesan yang tersirat buat video ini, buat mereview video ini, yaitu buat mahasiswa yang dalam mata kuliah konten kreasi agar bisa, sebelum kalian menjadi orang yang luar biasa membuat konten, kalian harus bisa belajar dulu dari pendahulu kalian yang merintis dari nol, yang merintis dari sederhana dan sekarang sudah bisa membuat job dan juga menerima job dari orang lain. Suatu penghasilan, suatu hal yang mandiri dan menghidupi. Yang saya maksud menghidupi sendiri dari ini adalah bukan menghidupi dari penghasilan yang bisa dibagi-bagikan ke orang lain dari kerja keras bersama-sama ini, tapi menghidupinya apa? Menghidupi yang saya maksud di mana video ini mengajarkan bahwa kebanyak orang merintis suatu konten YouTube ataupun menjadi orang yang lebih kreatif itu tidak semudah yang dikira. Ada perjuangan, ada pengorbanan, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Tadi kayak ada yang satunya Pak MH itu, siapa namanya? Lupa. Dia bahkan dalam kondisi di mana memilih antara harus menyelesaikan video klipnya atau video atau filmnya, atau
di mana kondisi dibarengi dengan istrinya masih keadaan mau hamil, mau melahirkan. Nah, ini merupakan suatu pilihan yang sangat berat. Yang satu adalah memang deadline harus diselesaikan hari itu saja, dan yang kedua, kondisi bagaimana rasa cinta harus bisa berdampingan dengan seorang istri yang lagi akan melahirkan. Pak Emba juga membahas bagaimana di tahun 2020 minim minim karya tapi banyak job yang datang. Itu hasil dari apa? Hasil dari 1-2 tahun merintis channel YouTube ini. Kalau segi video penampilan dari saya sebagai penonton, lagi-lagi saya sebagai penonton ya, itu sudah baik dari segi penonton. Lanjut ke video berikutnya, yaitu video ketika tangan kaki berkata. Simak videonya. Dari mulut kita berkata, tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Nah, lanjut ke video yang kedua. Tadi kan sudah lihat video ketika tangan kaki berkata. Pasti sebagai seorang penonton ada hal yang ingin diutarakan. Nah, salah satunya saya bukan mahasiswa posisinya, tapi anggap saja sebagai penonton yang biasa, yang akan mengomentari atau bisa mengkritik, tapi juga akan membawakan solusi. Yang pribadi saya natural sebagai penonton biasa, lagi-lagi sebagai penonton biasa. Nah, yang saya komentar dari video itu adalah kenapa kostumnya nggak selaras. Ada yang hitam, ada yang putih, yang Pak Imannya hitam, yang Mbak Rahma kalau nggak salah ya, Mbak Rahma itu warnanya nggak sama, disamain sama juga yang main keyboard ataupun main gitar kalau nggak salah. Kenapa nggak diselaraskan? Ya memang sebagai penonton biasa mungkin lebih tertariknya kepada sesuatu yang bisa selaras, karena ini kan lagunya seperti kita kalau kita menyelaraskan itu kan lebih baik. Kalau itu sebagai pribadi saya sih. Terus ada lagi, nah, kenapa harus tempatnya pantai? Padahal dalam video ataupun lagunya itu kayak kita mendekatkan kepada Tuhan. Kenapa tidak mencoba ke tempat-tempat ibadah ataupun tempat-tempat yang bisa berunsur nuansanya Islami? Kenapa harus pantai? Ya mungkin karena pantai adalah ciptaan Tuhan dan kita harus mendekatkan. Kenapa? Tapi kalau baiknya juga mungkin tempatnya bisa nggak pantai, karena ya mungkin dari penonton lebih, kalau saya pribadi mungkin kenapa harus pantai lagi gitu loh. Kenapa harus pantai? Kenapa nggak kayak tempat ibadah yang notabene unsur Islami, unsur yang kita mendekatkan Tuhan itu lebih terlihat, lebih terlihat. Dan kalau menurut dari penampilan video udah bagus, vokal juga mungkin saya nggak bisa berkomentar karena bukan ranahnya saya mungkin, tapi kalau mendengar vokal ataupun melihat videonya itu udah bagus. Mungkin kenapa itu aja dua hal itu, kenapa harus pantai dan kenapa harus tidak selaras kostumnya, itu sih sebagai penonton. Dan selanjutnya di video yang ketiga ada video mungkin hari ini atau esok hari. Asik. Cekidot. Sesungguhnya hatiku tak sanggup menerima
Mungkin udah lihat video yang ketiga, yang mungkin hari ini, hari esok atau nanti. Asik. Suaranya lumayan juga nih, puasa-puasa. Dari segi video, penampilan video udah bagus. Sebagai penonton biasa udah bagus. Yang disayangkan, aduh, kenapa Mbak Amelsanya itu nggak menghayati dengan nangis? Udah bagus secara ekspresi, tapi kenapa kok nggak nangis? Kayaknya lebih kena banget, greget banget ketika membawakan suatu lagu yang memang mengharukan, sedih ditambah dengan nangis. Penampilan videonya bakal lebih hidup dan mungkin ke penonton lebih kena. Ini menurut saya sebagai pribadi penonton biasa. Dan talentnya bagus-bagus ini. Talentnya bagus-bagus karena ada saya di sana sebagai figuran. Dan saya melihat sendiri bahwa video ini bagus secara segi maknanya loh. Secara segi maknanya saya mengapresiasi banget ketika penempatan tempatnya itu di tempat Taman Makam Pahlawan. Video ini menceritakan bagaimana rasa berduka, rasa ditinggalkan oleh dosen-dosen Unikal yang sudah berdedikasi untuk memberikan ilmu ke banyak mahasiswa. Dan sebagai suatu pesan tersirat bagi mereka adalah pahlawan yang punya dedikasi yang besar. Itu sih nggak banyak dari video ini. Lanjut aja langsung ke video selain yang tadi dalamnya bagus-bagus, ada akunya. Lanjut ke video yang keempat. Doa untuk kamu. Cek it out. Tetap tersenyum, aku berdoa, terus berdoa untuk dirimu. Tuhan, Dia sedang berjuang, jaga Dia. Di tempat yang berbeda dari yang sebelumnya, dan di sini aku akan mengulik tadi video yang keempat, yaitu doa untuk kamu. Ada hal yang menarik di mana dalam video itu dicantumkan caption #PrayForIndonesia. Tapi dalam video itu saya tidak melihat ada gambaran itu Pray for Indonesia itu pray for apa? Pray for video apa? Bencana kah atau corona kah? Gak ada gambaran. Ya mungkin dalam lagunya itu sudah menghayati dari gimana mengharukan atau berduka terhadap kondisi Indonesia yang sekarang, mungkin bencana ataupun corona, tapi nggak ada gambaran yang mungkin bisa menggambarkan yang digambarkan Pray for Indonesia itu apa. Jadi hashtagnya itu mewakili dari video, tapi videonya itu kayak kurang mewakili dari Pray for Indonesia hashtagnya itu. Itu sih mungkin, kalau mungkin bagusnya lagi kalau ada gambaran, kalau Pray for Indonesia apa semua corona, berarti ada gambaran yang bisa menggambarkan corona yang ada di Indonesia, ataupun kalau bencana ya bencana apa yang bisa digambarkan selain dari pembawaan lagu yang sudah mewakili dari hashtag Pray for Indonesia. Selanjutnya langsung aja yang terakhir. Ini tidak saya sengaja, tidak ada saya catatan, cuma judulnya saja yang saya catat. Yaitu dibalik video klip terbaru Berburu Impian. Video klip Berburu Impian, maaf. Langsung aja simak videonya. Dicek lah videonya lah, itulah intinya. Tentu jawabannya karena saya ingin Mas Wahid kali ini tidak hanya bicara soal besi, tetapi juga tentang hati. Cuaca yang berubah-ubah, mendadak mendung, mendadak gerimis, itulah yang menjadi tantangan dan semakin serunya syuting kami. Ada pertanyaan dalam jiwa saya, bisakah 14 scene di 4 lokasi yang berjauhan selesai dalam 1 hari? Simak videonya sampai selesai ya. Aku kita itu tak bos, sing maju iki lho. Sing maju iki lho, aku masang tok iki.
Nah, disinilah beberapa adegan romantis kesuksesan sang tokoh utama setelah menikah terjadi. Enggak, Mbak. Enggak capek. Oh ya, ada teman-teman duta wisata Batang nih. Nah, tadi kan udah lihat cuplikan sedikit dari video Berburu Impian. Cuplikannya saja di balik video klip Berburu Impian. Di sini saya diajarkan bahwa di dalam channel YouTube Sofikustik, yaitu tidak hanya menampilkan video yang sudah jadi, tapi juga menampilkan video yang layar belakang. Apa yang saya bisa ambil dari ini? Luar biasa menurut saya, di mana ini mengajarkan saya bahwa dalam kita berkarya juga kita harus bisa berbagi. Kenapa sih berbagi? Hubungannya apa BTS, bendesikan antar hal-hal yang di luar dari video klip? Apa sih yang bisa mengedukasi? Itu pasti mengedukasi. Di luar sana yang ingin menjadi suatu content creator, itu membutuhkan gambaran bagaimana tidak hanya hasilnya video klipnya aja, tapi mereka ingin bagaimana melihat proses dalam membuat suatu karya. Nah, ini tadi udah dijelaskan dalam video, banyak kendala dari Pak MH-nya yang bagaimana ya, yang ciptaan lagu kadang tapi juga lupa. Itu tadi udah diutarakan sama MH, kondisi alam, kondisi yang mungkin tak terencana, hujan, tapi juga menjadi anugerah. Menceritakan seorang Pak siapa ya, tadi lupa, Pak ya pokoknya yang itu, yang pemilik bis, yang menceritakan asmara dan juga perjuangannya dari nol dan sampai sukses. Video yang kalau saya komentari dari segi lagu, ini salah satu lagu favorit saya, dimana bener-bener saya jujur, video yang saya favoritkan, gampang dihafal dan juga enak liriknya. Bener, ini saya lagi-lagi bukan sebagai mahasiswanya Pak MH, tapi sebagai diri saya, menempatkan saya sebagai penonton biasa yang natural. Saya mengomentari ya video-video tadi. Dan ini salah satu video favorit saya. Video klip ini yang favorit saya. Lagunya sangat enak sekali, jujur dalam hati saya. Kalau dari segi penampilan video dan sebagainya itu udah bagus menurut pandangan seorang penonton. Asmaranya kena, terus asmara, terus apalagi ya, suasana alamnya. Dan yang saya acungi jempol adalah di dalam video ini, dalam mendokumentasikan video ini, itu juga bisa bekerja sama dengan dinas pariwisata. Lah, apa manfaatnya? Pasti manfaatnya banget. Selain kita menyajikan suatu video atau video klip yang menceritakan seseorang, itu sekaligus mempromosikan wisata yang ada di salah satu daerah. Batang ya kalau nggak salah. Iya, Batang. Di Pagilaran. Wah, luar biasa. Dari lagunya yang bermanfaat, yang bukan bermanfaat juga sih, enaklah didengar. Kalau saya pribadi, bermanfaat juga dengan arti dan keromantisan, makna perjuangan dari nol. Terus selain juga bisa bekerja sama dengan dinas pariwisata, ada video yang punya makna lain, kita mempromosikan wisata daerah. Luar biasa. Ya, itu saja yang mungkin ingin saya sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada ungkapan atau ada perkataan yang kurang berkenan, karena ini merupakan pribadi natural saya dalam menyampaikan. Mohon maaf karena manusia kadang salah. Kalau ada perkataan perbuatan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga yang saya bawakan ini menjadi, kita belajar bareng-bareng untuk menjadi content creator yang hebat di masa yang datang. Suatu hal yang kita usahakan dari awal pasti akan bisa berhasil di masa yang akan datang. Closing statement dari saya, tugas ini sangat bermanfaat dan sukses untuk kedepannya Sofikustik. Dan jangan lupa ya, ngundang aku lagi ya. Ya kayak kemarin lagi, Pak, ngajak lagi, karena banyak pelajaran, banyak kondisi yang mungkin bisa saya rasakan dalam membuat video klip ataupun film. Luar biasa, Pak. Sukses buat Sofikustik
Dan semoga tadi pendapat-pendapat saya bisa menjadi suatu masukan yang bermanfaat juga. Mohon maaf kalau penyampaiannya mungkin salah ataupun penyampaiannya kurang pas dalam bahasa ataupun ucapannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak. Ini dari hati saya yang paling dalam, saya utarakan sebagai penonton biasa. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk nonton terus Genre Osmed yang ada di Instagram saya. Doain semoga itu konten saya juga bisa bermanfaat bagi orang sekitar, bagi remaja Indonesia, remaja yang ada di sekitar saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.